Halo semuanya, balik lagi di YouTube Abang Abul. Nah, tadi Abang Abul habis latihan bareng Abang Agam Matangguli. Betul ya Bang ya? Ya. Kita geser sedikit Bang, biar lebih. Biar kelihatan tuh. Biar bisa kayak Bang Agam kelihatan. Oke. Nah, Bang Agam tadi kan Ya. Abul latihan chest kan? Ya. Sebenarnya Bang ya, Abul tadi penasaran Bang Agam kan ngasih program sekitar 4 Gerakan gerakan ya? Gerakan. 4 gerakan. Nah, untuk latihan chest sendiri Bang, sebenarnya apapun latihannya ya, sebenarnya paling diutamakan itu bebannya Ya. atau tempo gerakan itu sendiri Bang. Oh iya, kalau saya sih nyaranin nih, apalagi buat teman-teman yang memang pengen fokus apa ya, gedein chest ataupun otot chest yang kurang kan. Iya. Biasanya ada orang yang otot chestnya mungkin agak pertumbuhannya agak kurang Iya, dibanding betul. dengan otot-otot yang lain. Jadi kalau saya nyaraninnya sih kalau di awal-awal lebih ke gerakan ya. Oke, gerakan dulu ya. Gerakan dulu udah tepat di mana artinya gerakan itu yang dituju, misalkan kita main chest yang dirasain itu di mana gitu. Jadi jangan lebih ke, kalau chest kan nyamuk ke tricep ya. Iya. Jangan sampai kalian main chest tapi lebih ke tricep. Oh, jadi jangan sampai lebih dominan di otot tricepnya. Iya, Oke. makanya saya bilang paling penting itu adalah tadi itu gerakan ya. Iya. Gerakannya artinya bukan di beban ya. Kalau di beban kan kita nggak bisa samain dengan orang lain ya. Iya. Kayak menurut kita berat, tentu orang lain Iya, sama. sama. Iya. Gitu. Jadi ya yang tahu badan sendiri kan kita ya. Iya. Jadi kalau gerakannya udah benar, saya rasa pasti ada progres otot chest. Mungkin teman-teman pasti banyak yang dulu, saya udah latihan chest udah berat-berat, Iya. tapi progresnya kurang. Iya. Tapi biasanya orang rata-rata di chest atas ya, Iya. biasanya suka kosong. Iya benar-benar. Kalau Iya, Abul, iya benar kosong nih. Iya, itu banyak Ada. keluhan saya lihat ya. Kalau saya sih nyaraninnya misalkan yang atas kosong, jadi perbanyak otot yang kurang itu variasinya lebih banyak. Oke, kalau misalkan yang kurang yang di atas nih Bang, itu Iya. kita latihannya apa sih Bang gerakannya? Ya contoh salah satunya kayak incline. Oh, pakai incline ya? Ya pakai incline, pakai semi point, terus digabung nanti sama dumbbell. Oh, pakai Jadi dumbbell. di mix juga. Di mix ya? Di mix, jadi biar progresnya lebih cepat. Oke. Misalkan otot dada bawah udah Bawah, cukup, jadi agak dikurangin dong. Oh, oke. Jadi mana yang kurang itu dibanyakin. Tapi kembali lagi ke yang saya bilang tadi, gerakannya dulu ya. Oke. Jadi kalian itu harus rasain lah. Begitu latihan setiap gerakan antara pikiran kita sama otot kita itu kita harus connect. Oh, jadi istilahnya main muscle connection Iya, ya? seperti itu. Jadi jangan pikiran kemana-mana. Jadi kita fokus, nggak fokus di latihan aja, tapi kita fokus di pikiran juga. Oh, Jadi iya. kita tahu di mana yang dapat penotnya. Oke. Nah, Bang Agam, untuk bisa merasakan main muscle connection, sebenarnya itu ya, kalau untuk pemula sendiri Bang Agam, itu sebenarnya butuh waktu berapa lama sih Bang untuk bisa merasakan, oh ini kayak udah bener nih gerakan gue gitu? Ya, sebenarnya sih nggak lama kalau kita misalkan belajar sama orang yang Tepat. di bidangnya. Oh iya, di bidangnya. Mungkin teman-teman belajar sama kita. Saya bukan ngomong orang nggak bisa ya. Artinya kita harus lihat dulu ini orang siapa yang kita tanya gitu. Dan kita lihat juga harus lihat badan dia seperti apa kan. Jadi otomatis orang yang ngasih tahu itu ya, kalau dia badan dia bisa, kenapa nggak bisa ke orang lain. Gitu, karena paling penting sama siapa yang Bang Abul bilang itu. Oh, mentornya siapa nih? Iya, Gitu. jadi supaya gerakan itu tepat. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu tepat, saya rasa nggak lama, mungkin ya antara sebulan kita udah bisa ngerasain. Karena pas dilatih kan dikasih tahu otot ini coba rasain. Jadi kita bisa fokus. Oh, benar juga sih Bang ya. Jadi bukan katanya. Iya. Jadi pilihlah mentor yang tepat. Iya, menurut saya gitu. Supaya programnya harusnya kita bisa 2 bulan nggak bisa, udah bertahun-tahun nggak ada progres. Iya benar. Gitu. Padahal udah latihan, perasaan sama aja kayak orang beda. Pasti beda. Itu kalau teknik itu kita harus langsung dikasih tahu sama orang yang paham. Kita nggak bisa niru-niru asal. Gitu. Kalian harus benar-benar belajar. Iya. Nah, Bang Agam ini kan udah puluhan tahun ya di dunia di industri fitness. Iya, betul.
Bang Agam ingat nggak sih kesulitan pertama kali nih Bang Agam yang Bang Agam rasain saat latihan tuh apa sebenarnya? Kesulitan apanya nih? Gerakannya kan? Oh ya, kesulitan gerakannya biasanya saya sih maksudnya di otot apa ini keseluruhan? Iya, keseluruhan. Kesulitan ya. Iya. Kesulitan pas lagi ngangkat apa? Ini apa? Kan kalau misalkan untuk menguasai satu gerakan itu yang paling sulit tuh Bang Agam di gerakan apa nih? Waktu awal-awal. Oh iya, waktu di awal-awal saya paling sulit di gerakan lower saya. Oh, lower ya? Iya Di kaki berarti? Di kaki Ah. gitu. Kaki karena selain kita mengatur pernapasan, terus kan kuda-kuda juga harus kuat. Iya, iya. Iya, di situ. Kalau yang atas sih saya rasa nggak begitu sih kesulitannya, lebih cepat. Kalau Abul ingat ya? Ya. Abul pas paling sulit tuh Ya. pas diajarin Bang Agam deadlift. Oh iya, iya, iya. Itu emang tricky karena Iya. kalau kita nggak kunci ini kita, Iya, core kita, pinggang ya. iya, Iya, iya. itu bisa cedera tuh. Betul, betul, betul. Ya. Tulang ekor ya. Iya, itu dia. Iya. Itu bahaya banget tuh. Itu Betul, betul. karena yang pertama kali ngajarin Abul deadlift Betul. itu Bang Agam. Betul. Gitu. Di situ baru tahu oh deadlift ternyata Iya. sulit ya. Iya, deadlift itu sama kaki itu ya Iya. nyambung lah dia. Betul, betul. Nyambung gitu. Jadi deadlift itu ya kuncinya kita di pernapasan juga dong. Ngatur pernapasan sama ngunci di tulang ekor ya. Iya. Nah, jadi posisinya harus benar-benar dadanya busung. Nah, iya Iya benar. kan? Iya. Jadi nggak boleh bungkuk ya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman semuanya ya harus hati-hati ya kalau Iya. deadlift itu. Itu dia. Jangan lupa dikunci pinggang. Iya. Oke, misalkan nih semua gerakan kita sudah benar, terus kita sudah rajin latihan. Ya, betul. Nah, tapi pola makan kita masih hancur. Ya. Jadi nggak sih benar badan kita Bang? Oke, baik, baik, baik. Di pola makan dong. Iya. Jadi kalau menurut saya antara pola makan, terus latihan, suplemen, boleh ya saya ngomong Iya. suplemen, terus istirahat. Iya. Itu ada 4 kalau nggak salah. Berarti pola makan, Pola makan, terus latihan ya. Istirahat penting ya? Iya, suplemen Suplemen. sama istirahat. Sama istirahat. Itu 4 faktor. semacam kayak mata rantai, Bang. Oh, oke. Jadi kayak rantai gitu nyambung. Kalau ada salah satu yang Putus ya. udah selesai. Jadi apa ya, progresnya nggak bakal seperti yang kita inginkan. Oh, oke. Gitu. Jadi teman-teman misalkan udah katanya udah fokus ini tapi nggak ada progres, berarti kalian harus introspeksi diri apa yang kurang. Mungkin istirahat Iya. atau di latihan kah? Iya, iya. Mungkin yang tahu ya teman-teman sendiri dong. Hmm. Kuncinya yang saya kasih tahu itu 4 itu. Oke. Kadang nih Bang ya, ada juga nih. Kadang juga ada orang yang kurang sadar sama dirinya. Misalkan gini, gue udah makan banyak tapi nggak gendut-gendut ya. Tapi kan kita harus tahu nih, sebanyak apa kalian makan. Ya kan misalkan orang, gue udah makan nih banyak, tapi kan kita nggak tahu nih volumenya dia makan itu seperti apa. Proteinnya berapa banyak, karbohidratnya berapa banyak. Ya kan? Sebenarnya gimana sih caranya kita biar bisa sadar gitu? Bahwasanya kita tuh sebenarnya kekurangannya di pola makan atau misalkan kita kurangnya di latihan. Ya. Itu gimana caranya kita biar bisa sadar diri gitu? Betul, berarti kalau kita mau sadar ini kita harus tahu dong, kita harus belajar kayak makanan. Makanan artinya kita harus tahu protein, harus tahu karbohidrat, harus tahu sodium yang mana, lemak yang mana. Kalau kita belum tahu gitu, pasti kita merasa udah cukup. Oh benar. Gitu, jadi kita tetap harus belajar, teman-teman harus belajar tentang karbohidrat kompleks yang mana, yang biasa yang mana. Jadi jangan disamain semua karbohidrat itu ya sama. Oh beda. iya Begitu benar. juga dengan protein kan, jadi protein kan banyak ya. Iya. Di ayam, Daging, tempe, tahu. terus ada protein nabati ya. Iya, vegan gitu Iya, kan. itu juga protein dan banyak apa namanya, ada kelebihan dan kekurangan Iya, masing-masing iya, gitu. iya. Jadi ya contohnya seperti itu. Jadi harus tahu, mereka harus tahu dulu, harus belajar. Oh, oke. Gitu, harus rajin nanya-nanya ke teman-teman yang paham. Jadi balik lagi ke mentor, kita harus Iya, betul, harus infonya yang tepat. Iya. Jangan katanya Iya, gitu. iya. Gitu. Karena kan internet juga udah luas sih Bang ya. Betul, kalian bisa setting Iya, gitu. website gitu ya. Betul, Gitu. betul. Iya. Oke, Bang Agam, gimana cara yang terakhir nih Bang ya? Biar kita bisa konsisten di bidang
di fitness ini biar kita setengahnya bisa hidup sehat lah. Betul, betul. Mulainya dari mana nih? Iya, dimulainya harus dengan hobi dulu. Hobi dulu ya? Iya, jadi teman-teman itu harus hobi, harus senang nge-gym dulu, hidup sehat, baru bisa. Tapi kalau ikut-ikutan biasa kan nggak lama ya. Iya, iya. Jadi karena progres bentuk badan itu nggak ada yang instan ya. Iya, betul. Jadi kita harus hobi dulu, kalian itu jangan saya harus seperti ini kita mau seperti itu, tapi jangan terlalu berlebihan karena setiap orang itu kan pasti ada proses. Iya. Gitu, ada prosesnya. Jadi kalian harus hobi. Kalau kita udah hobi, mau dimanapun kita pasti seperti olahraga. Oh, benar. Pasti kita jaga pola makan, gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau nggak hobi nggak bisa sih. Oke, misalkan nih nggak hobi nih bang, Ya. tapi cara pengen ngebangun hobinya itu gimana? Oh caranya salah satu adalah dengan sering kita melihat misalkan ada teman-teman kita yang badannya udah berubah, jadi semacam apa ya, motivasi kita buat orang itu, gue pengen loh kayak dia. Oh, benar. Jadi harus seperti itu. Misalkan contoh kalian biasanya di rumah males nih, mager banget kan, nah jadi males ke gym. Caranya gimana? Kalian harus datang dulu ke gym, nggak usah olahraga. Begitu datang ke tempat gym, pasti pingin. Oh, benar juga. Orang kan. Oh iya sih. Kalau di rumah kan pasti males banget. Iya. Ya, karena kita nggak ada yang dilihat, cuma sendiri gitu. Benar Kita juga. nggak motivasi. Jadi kalian udah datang aja ke gym, mau ngopi ke Terserah ya. teman-teman, nanti pasti nge-gym. Pasti latihan sendiri. Iya, dan kalian nggak usah malu misalkan punya badan kurus apa, datang aja ke gym karena semua orang juga nggak ada yang langsung seperti saya. Betul. Tetap dari Nol. nol. Jadi proses, jangan malu ya kalian. Udah datang aja ke gym. Nah, itu dia tuh tipsnya. Benar juga, setuju Bang Agam. Ya. Terima kasih banyak Bang Agam atas Siap. waktunya, tipsnya. Siap. Moga-moga yang nonton ini bisa terinspirasi. Harus dong, Ya kan? hidup sehat kita harus bagi-bagi sama mereka. Iya, betul banget. Nah, buat teman-teman semuanya pengen kepoin Instagramnya Bang Agam, bisa di Bang Agam. Agam Matangkuli ya. Agam Matangkuli. Gym, saya Sniper Gym Sniper 9000. Kalian bisa lihat di situ latihan-latihan kita. Iya. Teman-teman yang di daerah Jati Keramat, Bekasi dan sekitarnya Siap. bisa mampir ke Sniper Gym. Oke, itu dia tadi ngobrol singkat santai bareng Bang Agam. Terima kasih Bang Agam atas waktunya, ya kan? Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol ngatlet selanjutnya. Ada semuanya.